Palestina. Pasti di dalam hatinya tidak rela saudara kita yang seiman di Palestina itu dibantai. Baik laki-laki, perempuan, anak-anak, bayi-bayi kemudian dibantai oleh Zionis laknatullah. Maka telah bertahun-tahun kita menyaksikan pembantaian itu. Bahkan setahun terakhir kita menyaksikan puluhan ribu kaum muslimin di Palestina dibantai habis-habisan oleh Zionis Israel. Dan kami hari ini kembali melaksanakan aksi yang ketiga kalinya. Wahai kaum muslimin, jika Anda bertanya-tanya kami ini siapa, lihatlah bendera-bendera kami. Di dalam bendera yang kami bentangkan ada lafaz La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lafaz yang sama-sama kita agungkan, lafaz yang sama-sama kita lafalkan setiap kita sholat, lafaz yang mesti ada pada siapapun yang mengatakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Al-Hilafah wa'dullah. Saudara-saudaraku semua, derita kaum Palestina adalah derita kita juga. Kesedihan mereka juga adalah kesedihan kita. Adalah hal yang aneh ketika kita melihat saudara-saudara kita di Palestina, khususnya di Gaza, dihinakan, ditindas, dizalimi oleh bangsa babi yang bernama Zionis Israel. Kita hanya diam saja. Kenapa itu bisa terjadi? Sedangkan mereka adalah saudara kita. Mereka adalah satu umat dengan kita. Kenapa itu bisa terjadi? Karena ikatan nasionalisme, ikatan batil yang telah memecah belah umat kita. Jelas dikatakan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW, Laisa minna man da'a ila asobiyah, wa laisa minna man qatala ala asobiyah, wa laisa minna man mata ala asobiyah. Bukan dari golonganku orang yang menyerukan asobiyah, dan bukan dari golonganku orang yang berperang karena asobiyah, dan bukan dari golonganku orang yang mati karena asobiyah. Asobiyah adalah suatu ikatan yang batil, ikatan yang sangat merusak persatuan kesatuan umat Islam yang wajib kita tinggalkan. Hal itu yang terjadi karena kita terkotak-kotak oleh negara bangsa, sehingga saudara-saudara kita yang ada di negeri Arab tidak bisa membantu saudaranya yang ada di Palestina. Bagaimana itu dengan Arab Saudi? Bagaimana dengan Yordania? Dengan Mesir? Dengan Suriah? Mereka hanya diam saja ketika melihat saudara-saudaranya dibantai. Yang kita perlukan, yang mereka perlukan, masyarakat Palestina, saudara-saudara kita di sana, bukan obat-obatan, bukan pakaian, bukan makanan, tapi turunkan tentara yang bertanggung dengan militer, bukan yang lain-lainnya. Ada hal yang sangat aneh ketika ada saudara kita dijolimi, kita hanya diam saja. Bahkan kita hanya membantu. Yang sebenarnya bukan bantuan, justru malah melanggengkan penyiksaan terhadap saudara-saudara kita. Tidak ada kata lain, Palestina akan hanya bisa dibebaskan hanya dengan jihad dan khilafah. Tanpa itu semua konsen, Palestina akan terbebas dari penderitaannya. Ajungkan, kibarkan benderanya, khilafah, 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 khilafah. Al-Ummah turid khilafah Islamiyah. Al-Ummah turid khilafah Islamiyah. Al-Ummah turid khilafah Islamiyah. Al-Ummah turid khilafah Islamiyah. Al-Ummah turid khilafah Islamiyah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mau sampai kapan saudara kita dibantai? Mau sampai kapan saudara kita terusir? Tak malukah kita terus terpecah belah? Mau berkata apa kita nanti di hadapan Allah dan Rasulnya? Pikirkan dan renungkan. Kenapa sih orang itu kalau dapat takdir yang tidak menyenangkan itu kok langsung terpuruk? Kenapa orang kalau dapat takdir yang tidak diharapkan, kenapa sebagian di antara mereka terpuruk? Karena mereka hidup di hari ini tapi mikirnya masa depan. Waduh, kok ngene? Iki meneh aku mangan opo? Padahal meneh durung mesti tetep melarat. Bisa jadi meneh moro-moro bisa. Tapi tetep Bu, kenapa orang itu kok rata-rata panik, terpuruk, akhirnya dia merasa gelisah gara-gara hidupnya masih di hari ini, pikirannya sampai 30 tahun ke depan. Langkok anak saya bagaimana? Nanti kalau suami saya pulang bagaimana? Nanti wes kadung mikir, ngeluh, nantinya datang orangnya sudah mati. Rugi apa enggak? Rugi. Nah, itu poin pertama. Tugas Anda kalau tidak tahu besok bakal terjadi apa, berarti tugas Anda apa? Yang penting hari ini lakukan yang terbaik. Ustadz, kenapa disuruh melakukan yang terbaik? Rumusnya satu. Dalam surat Ar-Rahman dikatakan hal jazaul ihsani illal ihsan. Orang yang melakukan kebaikan Allah balas dengan apa? Kebaikan. Berarti selama hari ini
ada kesempatan berbuat baik, berarti besok insya Allah pasti baik. Kenapa? Kebaikan Anda tidak akan setuju. Al jaza'u min jinsil amal, balasan sesuai dengan amalan. Kalau hari ini Anda melakukan baik, balasannya besok datangnya baik atau buruk? Nah ya wis. Apalagi ketika Anda melakukan aktivitas yang positif, itu akan mengalihkan perhatian Anda atas takdir yang sedang terjadi. Itu poin pertama. Berarti kalau kita tidak tahu besok terjadi apa, karena takdir yang sedang terjadi sekarang, tugas kita nomor satu, jangan mikir besok. Selama Anda hidup di hari ini, maka hari ini lakukan yang terbaik. Kenapa? Karena kalau hari ini bisa baik, insya Allah besok balasannya pasti baik. Nomor dua, kalau saya tidak tahu besok bakal terjadi apa, pengetahuan manusia terbatas. Tugas kedua apa? Husnudzon. Wis, jangan mikir yang jelek-jelek. Karena ada orang terlanjur mikir yang jelek-jelek, ternyata yang dia pikirkan gak terjadi. Maksudnya apa? Tiwas mikir jero-jero, tiba nih gak enek opo. Kesian kan? Wis kadung darahnya naik. Nah, maka jangan mikir yang jelek. Jangan mikir yang jelek. Husnudzon kepada Allah, baik sangka kepada Allah. Kenapa harus baik sangka? Bu, Allah itu maha baik. Allah itu maha baik. Bahkan Allah Ta'ala dengan ibu kandung kita, maaf ya, bukan membandingkan antara Allah dengan makhluk, karena Allah tidak ada yang serupa dengan Allah sedikit pun, betul tak? Tapi orang paling sayang sama kita saat dunia siapa? Ibu, iya orang tua. Di antara bapak sama ibu, mana yang paling sayang sama kita? Ibu. Sekarang anaknya sakit, ibunya ndak bisa tidur, malam-malam dipuk-puk, anaknya ngelilir, diambilkan air putih disuruh minum, nanti badannya panas kompres. Itu kan ibu. Sampai seorang ibu itu rela ketika ngelihat anaknya sakit, wis ojo sampeyan sing loroh mendingan. Betul ndak? Sekarang lihat, Nabi Muhammad mengatakan, Allahu arhamu bikum min hadhihi biwaladiha. Allah Ta'ala lebih penyayang kepada kalian, lebih open kepada kalian, lebih perhatian kepada kalian, lebih tidak tega kepada kalian dibandingkan ibu kepada anaknya. Berarti Allah maha penyayang apa enggak? Maha penyayang. Sekarang perhatikan, kalau ada Allah yang maha penyayang, Allah yang tidak pernah jahat, Allah yang tidak pernah nolak permintaan, Allah yang tidak pernah menginginkan kita celaka, ternyata kita suudzon sama Allah. Bener atau salah? Kurang ajar apa enggak? Lawang zat yang luar biasa, maha perkasa, maha kuasa, maha baik, maha rahman, maha rahim, lah kok Anda tega-teganya sampai suudzon. Selain itu Bu, kenapa kita perlu husnudzon kepada Allah? Karena Allah di dalam hadis qudsi sesuai dengan prasangka siapa? Hambanya. Sekarang kalau Anda kena sesuatu musibah yang itu merupakan takdir Anda, tapi Anda tidak harapkan, maaf ya, pas lagi sayang-sayangnya sama suaminya Anda meninggal apa diambil orang? Nah, sekarang misalkan begitu, lagi sayang-sayangnya sama suami, ternyata Allah memberikan takdir, yang takdir itu mungkin di pandangan mata kita itu takdir yang tidak baik. Pas sayang-sayangnya suaminya meninggal. Terus setelah itu, pantas tidak Anda berprasangka baik kepada Allah? Oh, suami meninggal ini untuk supaya Allah ngasih pahala besar buat saya, untuk supaya Allah mengampuni dosa
saya, untuk supaya Allah menjadikan saya ini suami meninggal dalam keadaan dia ridho sama saya. Belum tentu kalau dia panjang umur saya bisa nyenengin dia terus. Nah, maka dibangun prasangka yang baik. Itu nomor 2. Kenapa? Karena kalau Anda berprasangka baik, maka Allah akan berikan kepada Anda kebaikan seperti yang Anda sangkakan kepada Allah. Sip. Nomor 3. Ini masih poin yang pertama ya. Nomor 3. Apa tugas Anda kalau Anda tidak tahu apa yang akan terjadi? Nomor 1, ikhtiar yang terbaik. Tidak usah mikir besok, lakukan yang terbaik kapan? Sekarang atau hari ini. Yang kedua, berbaik sangka kepada Allah. Nomor 3 apa? Sabar. Nomor 3 apa? Sabar. Sekarang gini Bu, kalau setiap yang Anda inginkan oleh Allah diberi, maka Anda tidak akan ngerti arti kata sabar itu, tidak ngerti Anda. Kalau setiap apa yang Anda inginkan ternyata Anda mendapatkan, semua yang Anda inginkan sama Allah langsung dikasih. Kepingin sehat, moro-moro sehat. Kepingin sugih, tiba-tiba kaya. Kepingin dapat suami yang baik, tiba-tiba muncul suami yang baik. Kepingin dapat anak yang solih, solihah, tiba-tiba lahir anak yang solih dan solihah. Setiap apa yang Anda inginkan sama Allah dikasih, maka Anda tidak dapat pahala sabar. Ibu-ibu tahu tidak? Di dalam hadis yang sahih riwayat Imam Tirmidzi, nanti di hari kiamat Bu, manusia itu oleh Allah dibagi 2 kelompok. Berapa? 2. Yang pertama dinamakan ahlul afiyah. Ahlul afiyah. Apa ahlul afiyah itu? Orang yang di dunia hidupnya enak terus. Paling sakit yo mek flu. Ada masalah paling yo ala masalah-masalah yang kecil. Tidak pernah ada masalah besar, tidak pernah kena musibah besar, tidak pernah ada sesuatu yang menguras pikiran dan tenaga. Itu namanya ahlul afiyah. Kalau bahasa kita sehat wal afiat, itu ahlul afiyah. Dipisah, seret. Di posisi yang lain Allah tempatkan di sana apa? Ahlul bala. Ahlul bala. Apa ahlul bala? Orang yang di dunia itu banyak ujiannya. Suami meninggal, atau kalau laki-laki istrinya meninggal, anaknya sakit, bikin bisnis ditipu sama orang, badannya penuh dengan penyakit, di rumah tangga ndak beres, sama tetangga disakiti, wis pokok hidupnya itu apa ya, susah terus. Maka dipisah. Yang sebelah sini orang-orang yang ketika di dunia uripe nyaman. Yang sebelah sini orang-orang yang ketika di dunia Bu, itu kesulitannya ndak pernah berhenti. Sudah. Yang pertama kali oleh Allah dihisab untuk nanti bakal dimasukkan surga atau neraka, itu bukan ahlul afiyah, tapi ahlul bala. Itu hadisnya sahih. Dipanggil sama Allah, ahlul bala sini. Bala itu salah satunya apa? Takdir di dunia yang tidak kita harapkan. Kepinginnya sogeh dadine melarat, kepingin rumah tangga baik, ternyata Allah uji dengan ujian di dalam rumah tangga. Kepingin anaknya sehat, anaknya malah meninggal. Nah itu salah satu bentuk bala. Dipanggil sama Allah, sini berangkat ahlul bala, tung. Terus katanya malaikat, ya Allah tidak perlu dihisap. Loh kenapa? Kita kan mau menghisap dia. Apa kata para malaikat? Wes impas. Sudah apa? Impas. Impas itu apa? Sudah 00. Kenapa 00? Mereka dosanya ada ya Allah,
Tapi semua dosa-dosa yang mereka lakukan itu sudah terhapus dengan apa? Dengan ujian-ujian yang mereka jalani, dengan musibah-musibah yang mereka terima, dengan takdir-takdir buruk yang mereka alami ketika mereka di dunia. Terus Allah bilang apa? Oh ya sudah, kalau gitu langsung geser, kirimkan mereka masuk surga. Ahlul bala. Ahlul afiyah ngelihat, tanya sama malaikat, malaikat, itu mukanya susah-susah itu. Lah kok langsung masuk surga, kenapa? Katanya hisab, katanya mizan, katanya ngelewatin sirot. Lah kok mereka langsung? Apa kata malaikat? Tidak ada yang dihitung. Loh, kenapa tidak ada yang dihitung? Hidupnya waktu di dunia terlalu susah. Maka kesusahan yang mereka alami itu penghapus dari dosa-dosa yang mereka lakukan. Maka dengan itu oleh Allah mereka langsung dimasukkan ke dalam surga. Apa kata ahlul afiyah? Ahlul afiyah bilang, ya Allah, kalau saya tahu sebesar itu keutamaan untuk orang yang diuji ketika di dunia, maka ya Allah, kembalikan kami ke dunia, jadikan kami ahlul bala. Yang dulunya padahal mereka di dunia ahlul apa? Ahlul afiyah. Uripe pena, omai api, duwi ake, awake seger, waras rumah tangganya ndak pernah ada masalah, anak-anaknya lucu-lucu, sehat-sehat, gena-gena, pinter-pinter. Itu mereka minta kembali ke dunia hanya untuk apa? Dijadikan ahlul bala. Bahkan dikatakan dalam hadis ini, sampai mereka ridho an yuqridho juluduhum bil maqaridil hadid. Sampai mereka itu ridho, ya Allah ndak apa-apa, wes dikekno tangannya begini, sisiren ya Allah pakai sisir besi, pisahkan antara tulang dan dagingku. Mereka ridho dioncei kulitnya pakai sisir besi, sakit apa enggak? Nemen, tapi mereka ridho, enggak apa-apa, yang penting saya bisa langsung masuk surga seperti ahlul bala. Kalau mereka sabar, sing sengsara, wis ahlul bala gak sabar. Nah maka tugas kita yang ketiga Pak, sabar. Kenapa Ustadz harus sabar? Nomor satu, pertolongan Allah datang di balik kesabaran. Berarti kalau tidak sabar, pertolongannya datang atau tidak? Tidak. Itulah makna ayat Al-Quran, innallaha ma'as sabirin. Allah bersama orang-orang yang sabar. Nah, kebersamaan Allah kepada orang yang sabar itu artinya apa? Apakah Allah ngikut gitu, Mas melok, Duk melok? Enggak. Kebersamaan di situ adalah kebersamaan pertolongan dari Allah. Dalam hadis dikatakan, ala wa innan nasra ma'as sabri. Kemenangan itu datangnya di balik kesabaran. Lah kalau Anda dapat takdir yang tidak Anda harapkan, takdir yang tak kuharapkan, terus Anda tidak sabar, golek apa terus? Apakah paniknya Anda merubah keadaan? Apakah Anda teriak-teriak bikin Allah cinta? Apakah teriaknya Anda mendatangkan pahala? Nah maka apa? Ketika Anda mendapatkan takdir yang tidak kuharapkan, kalau tidak sabar ya rugi. Wong takdir itu urusannya siapa Bu? Allah. Anda bisa merubahnya, ngotak-ngatik, oh iki takdirnya pegatan, wis tak ijolno koncoku wis. Iki takdirnya munggah haji ping 3 tak PE wis. Iki takdirnya bojone nggawa wanteng beneh tanggung jawab sugih anak tunggal, oh iki tak gayaku.
Iki takdire bojone welek, kereng, ireng, melarat, iki tak kene koncoku. Bisa main begitu? Nggak bisa. Maka memang tidak ada cara lain kecuali harus sabar. Nah, kenapa harus sabar? Nomor satu, karena pertolongannya Allah datang di balik kesabaran. Berarti kalau ada takdir yang tidak kuharapkan, Anda sabar. Maka tinggal nunggu aja, Bu. Nunggu apa? Tak kasih contoh. Tahun lalu tidak jadi berangkat haji. Ini contoh kecil aja, bukan untuk apa, tapi untuk nyeneng hati saya sendiri. Setelah haji tahun itu batal, sama travelnya dikasih apa? 2 kali umroh gratis VIP di Ijoli. Plus tahun ini insya Allah diberangkatkan haji tanpa biaya tambahan. Bonusnya apa? Umroh 2 kali ngerti VIP. Itu hasilnya. Plus banyak keuntungan-keuntungan yang lain. Kenapa? Karena waktu takdir yang tidak diinginkan terjadi, ketika takdir yang tidak diharapkan terjadi, semuanya insya Allah mampu bersabar. Sip. Kenapa harus sabar? Nomor satu, karena pertolongan Allah dibalik. Nomor dua, kenapa harus sabar? Kenapa? Karena pahala yang besar menanti untuk orang yang mampu sabar. Understand? Pahala besar Allah berikan untuk siapa? Kalau ndak kena takdir yang tidak diharapkan, bisa ndak dapat pahala sabar? Ndak bisa. Wong uripe enak terus, awake sehat terus, duwike akeh terus, anake genah terus, apalagi harapannya terus tercapai, enak. Terus pahala sabar dia dapatkan dari jalur sebelah mana? Nah, maka dengan itu ketika Anda sedang mendapati takdir yang tidak kuharapkan, masukin sini, Bu. Jelep, jelep, jelep. Apa? Ini kesempatan untuk dapat pahala besar. Apa pahalanya? Allah firmankan dalam Al-Quran, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang yang sabar Allah kasih ganjaran ndak pakai hitungan. Ndak pakai apa? Ndak pakai hitungan. Berarti pahalanya besar atau kecil? Besar. Sampai tadi orang yang di dunia uripe enak terus, itu rela kulitnya disisir pakai sisir apa? Besi, hanya untuk supaya dapat keutamaan seperti orang yang sabar ketika di dunia oleh Allah diuji. Faham ya? Nomor dua, kenapa harus sabar? Karena itu peluang mendapatkan pahala besar. Nomor tiga, kenapa harus sabar? Kenapa harus sabar? Peluang diampuninya dosa. Ibu-ibu punya dosa atau tidak? Punya. Banyak atau sedikit? Banyak. Yakin diampuni sama Allah? Sombong. Yakin diampuni? Gini, Bu, cara manusia menyikapi dosa itu dua. Ini tidak usah ditulis, tidak sesuai dengan materi ini. Ini iklan. Cara manusia menyikapi dosa itu dua. Nomor satu, dia yakini Allah Maha Pengampun sehingga dia tidak putus harapan. Nomor dua, ada kekhawatiran oleh Allah dosanya tidak diampuni supaya dia senantiasa waspada. Itu cara untuk kalau kita berdosa. Misalkan, na'udzubillah, kita lakukan dosa besar, mabuk misalkan, na'udzubillah, a'azzanallahu wa iyyakum. Kita setelah mabuk sadar, loh kok masjid? Kaget ya, berarti aku membagi mabuk di masjid. Ternyata enggak, semaput di pinggir rembong, diangkat satpam masjid, dimasukkan masjid. Nah, sudah. Apa yang terjadi, Bu? Selalu dia nyesel, ya Allah kok sampai mabuk. Kok saya minum apa yang diharamkan oleh Allah? Nah,
ketika itu Bu, apa yang terjadi? Tobat. Nah ketika Anda tobat, masukkan ke pikiran dua. Nomor satu, Engkau ya Allah yang aku sedang bertaubat kepadamu, Engkaulah zat yang maha menerima tobat. Biar tidak putus asa. Tapi di sisi yang lain ingat, ya kudu kuatir. Iyo lek diampuni. Kalau enggak ya apa? Nah maka dengan itu, ketika Anda sedang terkena takdir yang tak kuharapkan, Anda kan disuruh sabar tadi. Kenapa harus sabar? Karena yang ketiga, takdir yang tak kuharapkan itu kalau Anda bisa sabar, itu peluang untuk dosa Anda apa? Diampuni. Berarti perlu ndak ampunan dari Allah? Perlu. Berarti salah satu yang menjadi sebab Allah mengampuni dosa kita itu apa? Ya musibah itu, ya takdir yang tidak ku harapkan. Dalilnya begini, la yazalul bala'u bil mu'mini wal mu'minati. Terus Allah akan turunkan musibah. Untuk siapa? Orang beriman laki-laki maupun perempuan. Fi nafsihi wa malihi wa waladihi. Diuji lewat kesehatannya, diuji lewat anak turunnya, diuji lewat hartanya, rezekinya. Pokok diuji. Tujuannya apa? Hatta yalqallah, sampai nanti kalau dia meninggal dunia, walaisa alaihi khati'ah, dia meninggal dalam keadaan tidak bawa dosa. Dosanya kemana? Diampuni dengan Anda sabar ketika terkena musibah. Dalam hadis yang lain, ma yusibul mu'min min ghammin wala hammin wala hazanin wala syaukat yushakuha illa kaffarallahu bihi min khataya. Tidaklah orang Islam itu capek, sedih pernah? Sering juga, kurang wiritan, sedih. Terus apa lagi? Sumpek, capek, sedih, sumpek. Dihina orang, pernah? Dicaci maki orang. Kemudian apa? Sampai pun seujung duri, sampai pun duri yang menusuk ke kakinya, apa Rasulullah katakan? Illa kafarallahu bihi min khataya. Kecuali dengan semua itu, dengan capeknya, sumpeknya, gelisahnya, sedihnya, sakit hatinya, sampai duri, itu Allah jadikan sebab dosa-dosanya dia diampuni. Faham gak Bu? Nah berarti kita perlu sabar. Kenapa harus sabar? 3. Berarti faham Bu ya? Kita ulang dari awal. Kalau ada takdir yang tidak kita harapkan, nomor 1 masuk kenapa ke sini? Saya tidak tahu, Allah yang tahu. Pengetahuan kita atas apa yang akan terjadi terbatas. Boleh jadi dengan takdir ini kedepannya Allah mau ngasih surprise. Surprise itu apa? Kejutan indah. Nah kalau tidak tahu apa yang akan terjadi, apa yang harus kita lakukan? 3. Nomor 1, yang penting hari ini harus baik dulu. Lakukan yang terbaik yang bisa Anda lakukan pada saat ini. Nomor 2, baik sangka kepada siapa? Allah, karena Allah sesuai prasangka hambanya, karena Allah zat yang maha baik. Nomor 3, sabar. Pertanyaannya, kenapa harus sabar? Nomor 1, pertolongan Allah ada di balik kesabaran. Berarti kalau kedepannya pengen baik, hari ini harus apa dulu? Sabar. Kenapa harus sabar? Nomor 2, peluang dapat pahala yang besar. Nomor 3, kenapa harus sabar? Peluang dosa-dosanya diampuni. Kalau Anda ditolong sama Allah, dapat pahala besar, dosanya diampuni, tempat Anda surga atau neraka. Nah berarti takdir yang tak kuharapkan itu bisa jadi baik. Bisa jadi apa? Baik. Barakallahu fikum.
Semoga ada manfaatnya. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.